Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan dengan teguhnya kita melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, semoga di kemudian hari kelak kita memperoleh syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita muliakan salam ta'zim kepada Ustazuna, sahabat kami, Kepala Sekolah MDTA Al-Wasliyah Parepare Tengah, Ustaz Habibi Faisal Abdullah. Begitu tadi namanya, panjang banget. Ada marganya Ustaz? Hah? Siregar. Siregar, Masya Allah, luar biasa. Ada titelnya Ustaz? Ada. Apa? SHI. SHI, tak mau dijajah, saking panjangnya. Yang kita hormati Pak Samidi, walaupun beliau sudah berangkat tak apa-apa, tapi beliau mewakili tadi kepala desa, mewakili pimpinan, semua diwakilinya. Mudah-mudahan panitia tak lupa membungkuskan kue sama air minum tadi sama Pak Samidi tadi. Lupa ya. Kemudian yang saya hormati sahabat-sahabat juang saya, ada Ustadz Safi'i, ada Ustadz Bambang, penyuluh agama dan PNS. Mudah-mudahan tahun 2022 diangkatlah kalian dua jadi P3K. Amin. Aku tak pala, kamu aja. Ikutlah aku, masa kalian dua. Ya, sama-sama kita. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh staf Dewan Guru, Pak Ustadz, Bu Ustazah yang sudah susah payah membimbing, mengarahkan anak bapak ibu. Baru kali ini kusaksikan luar biasa. Nanti semua adegan ini kumasukkan ke YouTubeku. Kalian yang punya smartphone, ibu-ibu, daripada main TikTok, tengok YouTube UHS Labura Official. Ada ceramah-ceramah agama, ada anak-anak yang tampil. Nanti insya Allah kegiatan kalian akan Ustaz masukkan. Keren kali wah. Orang itu berjalan aja pakai nada. Yang mengaji tadi luar biasa. Awak tadi sholat duha, ku dengarkan, ya Allah, paten kali suaranya, macam kori-kori internasional deh kan, pemenang kecamatan. Masya Allah. Teringat awak waktu kuliah. Dulu kami waktu kuliah, kalau mau tinggal di masjid, kalau mau tinggal di musola, harus mempunyai kualifikasi kriteria. 1 bisa azan, 2 bisa imam, 3 bisa mendoa, 4 ikut. Kupikir entah apa ibu. Aku juga tak ada golasnya. Tak apalah golas lah. Tonggak saja Ustaz. Mineral seperti ada manis-manisnya. Baguslah, ya. Lebih bagus ini daripada Aqua. Mohon izin sama yang jualan Aqua. Aqua itu induk perusahaannya ada di Perancis, negara Eropa yang membolehkan mencaci maki baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Perancis. Produk utamanya adalah Aqua. Tapi kalau tak ada lagi air minum, bolehlah dibeli. Tapi kalau masih ada Le Minerale, seperti ada manis-manisnya. Macam bapak nih, manis-manis ku tengok. Kalau tak percaya jilat manis. Kalau ada lagi produk Islam, beli produk Islam. Ada di Kanopan Aqua air mineral yang dijual di apa? Model fashion. Model fashion di Kanopan itu menjual air mineral produk Islam. Dulu ada air mineral produk Islam yang dimiliki oleh Al-Ustadz Ahmad Al-Habsi, tapi karena digempur habis oleh perusahaan-perusahaan non-Islam, non-pribumi, ujung-ujungnya habis. Tak ada beredar di tengah-tengah kita. Hari ini obat banyak jual produk HPAI. Oh bayar ada bolasnya. Terima kasih ya nak. Lompat biar cepat. Kalau mau transaksi jual beli bu,
Kalau bisa yang Islam, bukan tak boleh kita bertransaksi dengan non-Islam, boleh. Tapi kalau bisa duit kita ini mengalir pada diri kita. Anak-anak kita boleh sekolah umum, boleh. Tapi kalau ada sekolah MDTA, ada sekolah madrasah, ada sekolah pesantren, kenapa kalian sekolahkan ke sekolah umum? Begitu. Ini tidak. Mau jadi apa Ustaz kalau kami sekolahkan ke MDTA? Mau jadi apa kalau kami sekolahkan ke madrasah aliyah? Mau jadi apa kalau kami sekolahkan ke pesantren? Jadi tukang doa. Alah, apalah dapat tukang doa Ustaz? Palinglah lontong sayur. Kalau dia jadi dokter, sekali dokter Ustaz. Wah. Padahal sama saja. Hari ini mau yang pendidikan berbasis Islam, mau pendidikan berbasis umum, sama-sama punya hak yang sama di negara Republik Indonesia. Bahkan ada keutamaan bagi anak-anak yang habis Quran, lulus tanpa testing. Ada program lulus tanpa testing bagi anak-anak yang hafal Quran, masuk perwira polisi, masuk perwira tentara, masuk UGM di Yogyakarta. Ada program-programnya. Jadi begitu sangat diutamakan. Bangga, senang, bahagialah ibu-ibu hari ini karena bisa mengantarkan anak-anak ibu belajar di MDTA Al-Wasliyah Pare Tengah. Selain mereka dapat ilmu dunia, nanti ibu mati, mereka mau mensolatkan ibu, memandikan ibu, mengkuburkan ibu. Tadi belum mati aja dah diangkat orang. Kupikir tadi yang pakai rok itu perempuan, rupanya laki-laki. Luar biasa. Salut Allah. Ustaz Syafi'i yang tanda itu laki-laki, aku tak tanda. Kupikir memang betul dia laki apa perempuan. Mati bayar orang tu 3 bayar ada. Ayahnya mati duluan. Ya ada harta karunnya topi lah bayar. Dicangkul. Pakai apa namanya itu? Tempat sampah yang keluar topi. Oh. Baru kemudian topi sebagai harta karun pun datang preman. Bayangkan betapa luar biasanya godaan duniawi. Hanya sekedar topi datang preman. Kau nak tinju 3 orang, mati. Terakhir mereka menjadi hantu labu. Teringat aku tadi channel Atok Labu. Banyak orang ni datang pakai bodak. Iya pula dalam hatiku. Paten juga yang Ustaz Habibi ni jang. Inspirasinya sampai ke negeri Langkat sana. Ada satu YouTuber namanya Atok Labu. Wah, luar biasa. Video pertamanya tentang bagaimana orang mati karena merokok. Minta izin Pak, jangan pada gara-gara itu Pak putuskan rokok. Atok Labu si Bahlul ngomong di tempat angker. Eyang segala eyang, embah segala embah, jin segala jin, tolonglah tunjukkan nomor togel yang keluar esok hari. Keluar hantu Labu. Sedangkan aku masih hidup saja tak pernah jobol. Hendak kau lah pula meminta aku. Yang aneh manusia sekarang ini. Manusia meminta kepada jin. Oh, jadi hantu Labu orang tu 3 tadi. Tapi mudah-mudahan menunjukkan kepada kita betapa godaan dunia begitu sangat. Wah, galau kita. Kalau tak kuat-kuat iman orang ni besok mau jadi apa? Sedangkan sekarang saja banyak anak-anak yang tak sholat, banyak anak-anak yang tak mau ngaji karena dia mengidolakan apa tadi kalian dibilang? Pokemon, apa lagi? Pikachu, apa lagi? BTS, apa lagi? Mobile Legend, apa lagi? Skater. Hah? Jackpot. Adik. Skater ya Allah, jackpot, judi online. Ayahnya main judi online, anaknya main skater. Tinggal sholat Jumat, tinggal sholat maghrib. Besok mati, malaikat datang mungkar nakir. Marrob buka, skater, mati kau. Skater pula.
Mobil legend. Oma-oma, ayah-ayah yang tak mau menasihati anaknya, membiarkan anaknya tak sholat gara-gara skater, gara-gara HP. Ibu bapak dapat subsidi dosa. Daripada dapat subsidi dosa, lebih bagus dapat subsidi Covid PKH. Telur 4 papat, intermen 20 bungkus, minyak makan 2 kilo, beras 10 kilo, lepas belanja sapoken. Apa yang dapat subsidi dosa? Jangan biarkan. Tapi di sini insya Allah bangga kita jadi orang Al-Wasliyah. Tahun ini kami dipercayakan untuk mewakili Ketua Al-Wasliyah tahun 2021, Ayahanda Haji Samsul Tanjung, Bupati Labuan Batu Utara. Ada beberapa orang wakilnya termasuk saya. Tahun 2021 wakil ketua. Hari ini kulihat anak-anak kami, ya Allah, dalam hatiku bangga aku jadi orang Al-Wasliyah. Di Kecamatan Marbu ini nanti di periode selanjutnya harus lahir ketua setingkat kabupaten untuk memimpin Al-Wasliyah. Karena di Marbu ini begitu sangat tumbuh subur Al-Wasliyah. Maka camkan dalam hati, di periode-periode berikutnya Al-Wasliyah akan dipimpin oleh orang Marbo. Pare-pare tengah begitu. Ini kan banyak ini calon-calon pemimpin kan. Oh ya. Salut kita. Nah, kalau tak bisa jadi ketua Al-Wasliyah, pinomat ketua wirid. Tapi jangan sombong. Masih lagi ketua wirid yang sombong kan. Berjalan pun menengok langit. 5 meter setelah itu masuk paret, mati. Minta izin sama ketua wirid. Aku pun ketua juga. Di Labuan ini banyak sekarang orang tak gila-gila jadi ketua. Astagfirullah. Termasuk Ustaz juga. Bangga kita. Anak-anak kami tadi luar biasa. Sorban kamu pun lebih mahal dari aku tengok jang. Tengoklah jang air bayar ada kusam lah. Tumbang dia. Kalau mau tinggal di masjid, kalau dulu di Medan kuliah harus dikasih imam, bisa ajan, bisa mendoa, bisa ikut sosial keagamaan masyarakat, bisa mengaji Al-Quran. Teringat aku tadi anak kita Qori tadi. Jadi kalau ada PHBI, Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, peringatan Hari Besar Islam tanggal 1 Muharram, yang datang terakhir untuk tinggal di masjid-masjid di kota Medan harus bisa membaca Al-Quran. Dipanggil sama protokolnya pun paten. Baru berapa tahun orang sudah bisa memandu acara. Aku dulu di umur begitu, sedangkan sekarang aku beginilah tuanya, beginilah kociknya. Akulah dulu waktu masih muda ada. Orang tuh baru lagi begitu muda-mudaan sudah bisa memandu acara. Di Medan begitu, kalau mau tinggal di masjid, karena di masjid itu tinggal enak. Lampu gratis, air gratis, makan minum diantarkan. Kadang-kadang kalau banyak orang yang hati dermawan, kita dapat bulanan enak, tak dikirim orang tua pun kita bisa selamat di Medan. Saya termasuk orangnya. Jadi kemudian di satu tempat adalah buat acara PHBI. Lalu kemudian karena dia datang sebagai junior, diharapkan dia sebagai Qori dalam acara tersebut. Tapi dia sudah berkata, aku tak bisa, aku yang bisa hanya sekedar ajan, imam, membaca Al-Quran pun hanya sekedar membaca. Tak bisa aku lagu-lagu muzawat tuh, bayatina hawan ziharkah, tak bisa. Tak bisa kau, tak bisa mau tidak, kau harus jadi Qori. Karena sudah ditetapkan di musyawarah, dia pun jadi Qori. Masuk oleh protokol. Masuklah kita kepada acara yang kedua, pembacaan wahyu ilahi oleh Fulan bin Fulan dari negeri Tapsel. 5 menit tak muncul-muncul kawan. Udah dibilang ni pula jangan aku. Dipanggil masuk ke dalam masjid. Begitu keluar, pakai jubah warna hitam di luar, pakai jubah warna putih di dalam, sorban diikat seperti kiai, ada lagi salnya di sini. Kata ketua BKM, ini baru paten. Baru kali ini ada tampilan anak kuliah yang seperti ini, menunjukkan kedekatannya kepada Allah. Berarti dia selama ini pura-pura tak tahunya dia. Berjalan bu, naik ke atas.
Padahal dia sengaja pakai jubah supaya jangan nampak kakinya menggalotah. Begitu dia duduk, dipandangnya semua dari kanan ke kiri. Semua masyarakat, jamaah, ketua BKM sudah merasa salut karena tatapannya begitu sangat berwibawa. Baru kemudian dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salamnya saja begitu sangat berbobot. Kata ketua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ketua sama panitia, inilah menantu yang ku nanti-nanti. Orang yang bisa tapi tawadhu. Lama tarik nafas kawan ini. Karena dia bilang aku tak bisa, cuma lagi dipaksa Pak Ketua. Kata Pak Ketua, kalau kau nanti bisa, ku nikahkan kau sama anakku. Kata si Polan, aku yang bisa mengaji di kampung-kampung tuh Pak. Macam mana yang kau tahu, itulah Bante. Wah, masuklah jam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak pula. Oh, nak berdiri lah ketua BKM. Wah, tak sabar nak aku nikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak melompat lah ketua BKM. Sangkin enak aja. Tarik nafas 5 kali. Ketua BKM ini kalau seandainya jadi Muhammadun ini langsung ku ajak nikah langsung sama anakku. Salamnya paten, tahusnya mantap, bismillahnya mantap. Diangkatnya tangan ke pelipis kanan, menunjukkan dia siap-siap akan mendendangkan, melantunkan ayat suci Al-Quran. Quran surah Ali Imran ayat 184. Dia pejamkan mata secara perlahan. Pak Ketua BKM menunggunya. Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an in un, bandar di atas ban, bandar di bawah bin, bandar di depan bun, ban bin bun, sadaqallahu alazim. Melompat tidak ke belakang. Dari mulai sejak saat itu si Pulan tak nampak hingga sekarang. Itulah. Udah dibilangnya aku tak tolong mengaji. Yang tolong aku macam di kampung-kampung tu. Orang kampung dulu kalau mengaji, alif date a, alif bawah e, alif depan u, a e u, alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an in un. Ketua BKM dipikirnya macam di kampung-kampung tu yang paten tu, Pak dibantai kawan ni Pak. Waduh. Tapi kalau anak kita tadi, Masya Allah, kalau muridnya saja begitu patennya, bagaimana pula dengan gurunya? Itu menunjukkan air pula. Tepuk tangan lah, ya kan? Tepuk tangan Bumponi. Menyawer tak ada dari tadi ku tengok. Mana yang maknya di dalam hatiku? Sawer lah turan. Pinomat pula 2.000 bayar dah. Ini tak ada. Awak nak menyawer ampun belum dikasih. Kalau udah dikasih tadi ku habiskan sama kamu. Itulah salah kamu. Kenapa tak kamu kasih tuan? Tak ada yang menyawer. Udah percakan. Dalam hati polit-polit kan. Untuk anak ni pun polit. Indahlah. Mana polit? Udah ada nanti dia. Jangan kalau kamu main berkecil hati ya. Jangan kau bilang bodoh kan. Mama yang polit terus. Jangan kau bilang begitu. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bang, udah tengah 12. Apa arti maulid? Maulid artinya adalah hari lahir. Siapa yang dilahirkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkan? Hari Senin. Waktunya kapan? Waktu salat duha. Waktu duha sepenggelah naik matahari, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelumlah Rasulullah lahir dari rahim ibunya Siti Aminah, keluar cahaya putih kehijauan dari bilik rumah
Siti Aminah di Mekah, cahayanya sampai ke negeri-negeri Syam. Kalau sudah disebut negeri Syam, menunjuk kepada 4 negara saat ini. 1 Yordania, 2 Damaskus Suriah, 3 Lebanon, 4 Palestina. Maka cahaya putih yang keluar dari rahim seorang ibu namanya Siti Aminah itu terlihat sampai 1500 km jauhnya. Salah satu irhas namanya. Baru kemudian lahirnya hari Senin, tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Datang seorang sahabat namanya Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau puasa hari Senin?" Inilah dalil dibolehkannya maulid. Kalaupun ada sebagian kalangan yang mengatakan peringatan kita ini bid'ah sesat neraka, maka saya akan sampaikan dalilnya. Kalaulah seandainya betul kita dalam peringatan dimasuk neraka gara-gara ini, maka orang pertama yang masuk neraka dari peringatan maulid ini adalah Ustaz Habibi Faisal Abdullah. Karena dia yang ketuanya tadi. Aku belakangan. Logis sibuk rasa masuk neraka kita gara-gara ini. Mana logis? Saya sampaikan dalilnya. Kata Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau puasa hari Senin?" Kata Rasulullah, "Dzaka yaumu wulidtu fi wa yaumu bu'ithtu au unzila alayya fi." Dengar Abu Qatadah, aku puasa hari Senin karena 3 perkara, 3 sebab. 1, karena hari Senin aku dilahirkan. 2, karena hari Senin awal pertama kali Allah mengangkat aku menjadi Nabi dan Rasul. 3, karena hari Senin awal pertama kali Al-Quran diturunkan kepadaku. Namanya nuzul Quran. Maka kita boleh memperingati hari lahir Nabi, karena dulu Nabi pernah memperingatinya dalam amal puasa. Di satu hadis lagi dikatakan Rasulullah selalu memperingati hari lahirnya dengan bersedekah. Jadi kalau kita melewati hari lahir, Ustaz Husin tahun ini berapa umurnya sudah? 36. Nanti kalau Ustaz Husin memperingati melewati hari, tanggal, bulan, tahun lahir, maka 2 amalnya. 1, berpuasa. 2, bersedekah. Hari ini kita tak ada yang puasa karena dikasih air minum mineral, kemudian dikasih kue pisang. Rugilah kalau puasa. Tapi kita sedekah. Kata Rasulullah, kalau kalian melewati hari lahir, tanggal lahir, perbanyak sedekah, karena sedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan umur kepada kita. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah, tak bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali ditanyakan 4 perkara. An umrihi bima afnah, dari umur yang panjang kemana kau habiskan. Begitu. Maka ketika melewati hari, tanggal, bulan, tahun lahir, maka kita boleh memperingatinya dengan 2 amalan, puasa dan sedekah. Tapi Ustaz, tak seperti yang kalian buat. Betul lah, tak seperti yang kita buat, tapi substansi, esensi, maknanya sama-sama memperingati hari lahir. Dulu tak ada acara begini di zaman Rasulullah, protokol, kata sambutan, mana ada begitu. Cuma lagi esensinya sama, maknanya sama-sama memperingati hari lahir. Maka nanti anak-anak kita ini yang sekolah MDTA, bagi kalian oma-oma, saya tunjukkan peringatan hari lahir yang Islami. Jangan kebablasan. Hari ini banyak oma-oma memperingati hari lahir anaknya pakai keyboard. Boleh Ustaz pakai keyboard? Boleh. Baru kali ini ada Ustaz membolehkan keyboard. Karena kalau tak dibolehkan pun tetap ibu undang juga keyboard itu. Udah, sekarang boleh. Ya udah, enggak sih udah. Ya. Yang menggatal omaknya pakai keyboard. Anak-anak kita ini mana pala itu? Omaknya menggatal karena dia jadi rewang di tempat encek itu, tak diundang, tak dipanggil ke atas pentas untuk menyanyi. Dia kalau tak naik pentas, tak pegang mic, domam 1 bulan. Maka begitu memperingati hari lahir anaknya, bang, kita undang lagi buat dia bang. Jangan, undanglah bang. Jangan, pakai duit gua aja bang. Boleh lah, suka hati kau. Kalau pakai duit kau undang. Diundanglah keyboard. Ibundaku sayang, jangan kebablasan memperingati hari lahir.
Dulu Nabi memperingati hari lahirnya dengan dua amalan, puasa dan sedekah. Maka pilih salah satu di antaranya. Puasa, kalau tidak sedekah. Ustaz, anak-anak kami masih kecil, jangankan puasa hari lahir, puasa wajib saja belum tentu. Ayahnya aja Ustaz banyak tinggal, apalagi anaknya. Iya pula. Jadi kalau begitu bagaimana caranya? Belikan kue tart ke toko roti yang islami, buatkan nasi goreng, ada suku Jawa, buatkan nasi tumpeng, panggil kawan-kawannya, kawan-kawan kau semua MDTA kita panggil untuk makan bersama. Namanya sedekah. Dengan nasi tumpeng boleh, dengan nasi goreng boleh, dengan kue tart boleh, dengan roti ketawak boleh. Ketawak saya kok aja pas macam kuntilanak. Kuntilanak ini adalah satu makhluk mengajarkan kepada kita cara hidup bahagia. Ibu jangan terlalu sedih. Saya kadang-kadang aku merengkel hatiku kalau melihat jamaahku oma-oma. Pernah di Dusun 7 Desa Sidio 2 peringatan hari lahir begini, tak ada semangatnya Pak Habibie. Begini saja. Orang sallallahu dalam hatiku, ya Allah ya Tuhanku, Bu, kenapa lah kau begitu, Bu? Ya. Tidak, tak semangat dia. Entah kenapa dalam hatiku lebih baiklah kuntilanak dari kau tengok. Kuntilanak tinggal di pohon beringin, tinggal di pohon jambu bor, tinggal di kuburan, tidak ada kawannya, punya suami pun tidak. Tapi ketika jumpa dengan manusia, dia tak pernah nangis, dia selalu ketawa. Ini ibu, suami ibu tampan soleh, anak ibu pintar-pintar sodih. Ngapain ibu lebih parah dari kuntil anak? Mana sodih? Mana sodih kuntilanak? Mana boleh? Terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Sundel bolong Ustaz sodih. Oh, sundel bolong adalah lambang bagaimana seorang ibu cinta kepada anaknya, ya kan? Sundel bolong itu sedih karena berpisah sama anaknya. Sundel bolong saja sudah jadi sundel, masih sayang sama anaknya. Tengok bapak-bapak, oh bapak-bapak, apalagi udah sakit, anak kau tuh nangis, kau tidur saja kalau kau, barulah kau pejamkan mata. Tapi kalau sudah nanti berprestasi, anak ayah, bodoh ayah, ini bodoh. Betul. Enaklah kamu kubela. Enggak, tak ada bagian kami tadi. Oh mak, istri ibu itu tak pernah terkalahkan sama seorang ayah. Walaupun aku ayah. Kalau ditanya Ustaz, mana lebih sayang Ustaz, ayah atau mama? Iya mama lah aku bilang. Dan ketika anakku ditanya orang, Hafiz, nama anakku si Hafiz kalau sini masih, mana Hafiz lebih sayang mama atau ayah? Kalau dia bilang mama, aku akan ikhlas. Kalau dia bilang ayah, aku suruh saja dia pilih mama. Tak apa-apa. Kenapa? Karena mama itu, ibu itu lebih tinggi derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Kan dilagu-lagu kan? Mereka yang mengandung 9 bulan 10 hari, mereka yang menyusui 2 tahun, apalagi sudah tumbuh giginya. Kalau ayah mana ada paling itu? Tambah ayahnya pula lagi, ayah. Mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun. Astagfirullah. Ya, wak ini ketawa saja lah. Tadi ingat waktu dulu. Siapa yang bisa melakukan menggantikan posisi omak kita? Mana ada? 9 bulan 10 hari pergi ke Pekan Marbau, begitu banyak ramai tak bisa lagi berjalan. Pernah ditinggalkannya kandungannya. Kalian pernah ditinggalkan selama dikandung? Sini dulu kau kulotakkan ya ayo. Mana ada? Dibawa-bawa lah, ada. Kalau suami mana ada boleh itu, tak penting dia itu. Kau yang ondak bilang dia. Mau talontang macam gunung Sinabung, mau talungkup udah macam perahu, mau pinggir macam angkatia, anak tanah. Ajablah. Begitupun kamu yang pelan-pelawanan sama mau.
Jangan pelawan sama mama, jangan pelawan sama mama. Durhaka seorang anak namanya si Alqamah, ahli ibadah, ahli salat, ahli Quran, ahli puasa, ahli sedekah, tapi ketika mati disambut oleh neraka jahanam. Kenapa dia disambut neraka jahanam? Karena dia menggoreskan luka di hati seorang ibu. Datang ibunya ke rumah Alqamah, membawa makanan yang kesukaan si Alqamah, dengan harapan makanan itu dimakan bersama oleh dia, menantu dan si Alqamah. Tapi ternyata istri si Alqamah tak menghidangkan di tempat meja makan. Bukan berarti dia tak mau memakan. Dia pengen nanti yang dibawa mertuaku ini nanti dimakan di kali yang kedua. Tak ada niat mau tak memakan. Tapi salah, tak dibilangkan, tak disebutkan. Kita anak-anak disebutkan supaya jangan bergumam hati omak-omak. Maka begitu dihidangkan, bergumam hati omaknya. Kalau bahasa kita, bayah, mantang-mantang makanan kudu tak enak, tak kamu hidangkan. Lalu kemudian mati si Alqamah. Untunglah imam solat jenazahnya Nabi Muhammad. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mukasafah Rasulullah melihat rahasia akhirat. Si Alqamah dinanti neraka jahanam. Berhenti Rasulullah, tak mau melanjutkan solat. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Ulangi niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang dilihat Rasulullah neraka jahanam menyala-nyala. Ulangi lagi. Tak mungkin si Alqamah ini disambut neraka jahanam. Kata sahabat yang lain dia ahli ibadah. Kenapa jahanam pula yang mau menyambut? Putuskan lagi, ulangi niat. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tetap juga neraka jahanam yang menyala-nyala. Berbalik Rasulullah tak jadi sholat. Hei para sahabatku, ya ini siapa sebenarnya ini? Si Alqamah ya Rasulullah. Dia sahabat kita. Iya ya Rasulullah. Dia orang baik ya Rasulullah. Dia ahli ibadah. Seluruh amal ibadah yang kau contohkan dia kerjakan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kok aneh? Apa yang aneh ya Rasulullah? Yang kulihat neraka jahanam menyala-nyala. Dia punya ibu ya Rasulullah. Di mana ibunya? Tak datang. Oh, mulai Rasulullah menangkap sinyal negatif. Kenapa seorang anak yang baik tak dihadiri oleh seorang ibu tercinta? Panggil ibunya. Dipanggil oleh dua orang sahabat. 3 kali dipanggil tak mau. Kata Rasulullah untuk kali yang keempat, hei sahabatku, bilang sama omaknya, kalau dia tak mau datang, akan kukerahkan kalian semua mengumpulkan kayu bakar. Kita bakar saja jenazah si Alqamah. Disebutkan kepada ibunya, ibunya merasa iba. Walaupun dia merasa sakit hati, tetap dia anggap si Alqamah anaknya, maka dia datang. Kata Rasulullah kepada ibu, wah ibu, ini si Alqamah ini anakmu, ya? Ini anak baik, ya, anak baik, anak kesayanganku ya Rasulullah. Dia ini baik kali ya Rasul. Salat tak pernah tinggal. Jangankan salat wajib, salat sunnah dikerjakan. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah dikerjakan. Dia ahli Quran, ahli sedekah, semua amal soleh dikerjakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia ahli ibadah, kenapa neraka jahanam yang menyambut jenazahnya? Aku tadi angkat takbir yang ku tengok neraka menyala-nyala. Apa kesalahanmu, kesalahan anak ini kepada engkau wahai ibu? Kalau memang dia baik kepada Allah, berarti Allah akan mendatangkan ridhonya kepadanya. Tapi kalau memang dia tak baik kepada Allah, yang seharusnya aku melihat dia menjadi ahli surga, berarti ada salah anak ini kepada engkau wahai ibu. Kata si ibu, tak ada salahnya ya Rasulullah. Dia baik kali, tak ada salahnya sama aku. Udahlah ya Rasulullah, laksanakanlah salat jenazah. Tak mau Rasulullah. Mana mungkin Allah yang bohong kepada Rasulullah? Allah sudah menunjukkan rahasia akhirat si Alqamah akan dimasukkan ke dalam neraka. Mana mungkin Allah bohong? Yang bohong ibu ini. Tapi dia tak mau mengakui. Berat hati seorang ibu untuk mengakui kesalahan anak-anaknya. Begitulah omak-awaknya. Dia sembunyikan dalam hatinya, jauh di lubuk hati yang paling dalam. Padahal anaknya selalu berbuat salah, tapi banyak omak-omak yang menyembunyikan jauh di lubuk hati yang paling dalam. Dia tutup.
Dia maafkan, dia maafkan, dia maafkan. Banyak mama-mama yang menahan selera ketika dia mau makan. Dibeli ikan gombung setengah kilo, 8 ekor. Anaknya 8, tambah dia 1, tambah suaminya 1, 10. Digoreng 8 ekor, kurang 2 orang. Apa kata mama kepada anak-anak yang banyak? Ketika anak bertanya, "Omak tak makan ikan?" "Enggak, mama tadi udah makan." "Makan anakku, makan, makan." Kalau ayah mana di situ? Pakai talam, pakai sange lagi bilang. Bikinlah begitu kayak. Atau kami dulu begitu, udah ditalami, disangei lagi. Teh manis itu pakai tutup. Kalau omak tidak, makanlah nak, makan. Tak apa-apa, mama tak pala makan ikan. Tak mau rupanya mama kita makan ikan. Maulah. Tapi dia karena merasa cinta kasih sayangnya jauh lebih tinggi kepada anaknya, dia tahan seleranya karena dia tahu makan ikan itu hanya sekedar batas ini enaknya itu. Kalau sudah ke sini jadi taib juga itu. Udahlah nak, makanlah, tak apa-apa, mama udah makan. Padahal nampak awaknya bolu. Tapi tetap di kesana itu juga. Cocok lah mak itu tak onda. Lalu kemudian si ibu berkata, "Ya Rasulullah, pernah satu ketika aku datang membawa makanan, tapi makanan kami tak dihidangkan. Sakit hati ya Rasulullah, sakit." Siapa yang tak menghidangkan? Istrinya. Istri ini hati-hati. Hoi istri-istri, kesalahan istri ditanggung suami. Sesoleh-solehnya suami, kesalahan istri ditanggung suami. Sejahat-jahatnya suami, dosa suami tak pernah ditanggung istri. Maka hati-hati sebagai seorang istri. Mau minum tua orang bapak ini, mau narkobaan, mau apapun, tanpa ibu ingatkan dosanya, tak ibu tanggung. Tapi kalau ibu buka aurat ibu di Facebook, ayalah bayada. Main TikTok, aku masih TikTok, hancur men. Begitu mati nanti ibu, 4 laki-laki ibu tarik ke neraka. 1 ayah kandung, 2 anak kandung, 3 abang adik kandung, 4 suami kandung. Ada suami kandung, ada suami tiri selingkuhan. Suami tiri tak dibawa ke neraka. Itulah kalau kita suami kandung. Loklah selingkuhan. Banyak sekarang omak-omak selingkuh. Gara-gara WA-an, chattingan, malam-malam masuk ke dalam kamar. Sebelum masuk dalam kamar ambil air wudhu, dia tutup selimutnya, dia matikan lampu. Masuk suami kandungnya, dia tengok dari balik selimut, bercahaya wajahnya. Dalam hati suaminya, paten kali lah biniku ini bayar. Belum masuk ke dalam kamar ambil air wudhu, air wudhunya bercahaya. Begitu dibuka selimut, bukan cahaya wajah rupanya, cahaya HP. Chattingan sama suami orang, manjang, tapi di sini tak ada itu. Sana, kunting saga itu ada. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Wahai ibu, maafkanlah wahai ibu kesalahan anak ini. Sayang, semua ibadahnya tak diterima Allah kalau ibu tak ridho kepadanya. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung sama ridho orang tua. Maka dimaafkanlah wahai Rasulullah, Nabi Allah, aku maafkan semua kesalahan anakku karena dia pada hakikatnya anak yang paling kusayang." Begitu diangkat takbir, "Shalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala." Allahu akbar. Seketika itu pula neraka jahanam yang tadi menyala-nyala padam karena ridho ibunya. Ridho Allah tergantung ridho ayah omak. Untunglah ya imam salat jenazahnya Nabi Muhammad. Kalau Ustaz Husin itu tak nampak itu dah. Kupikirlah ya orang ni ahli surga. Begitu siap baru ku bilang sama jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Masuk surga, masuk. Begitu dikubur masuk neraka terus. Karena tak nampak. Untunglah imam solatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad muka syafah, mampu melihat rahasia akhirat. Kalau aku Ustaz Bambang, mainkan Ustaz, mainkan. Masuk surga. Ridha Allah bi ridha walidain. Maka memperingati hari lahir 10 menit lagi, sabar aja orang ini. Asalkan berbunyi masjid, mohon tidak kita. Itulah.
Maka memperingati hari lahir boleh pakai sound system, boleh, tapi jangan pakai lagu-lagu yang mengumbar syahwat, yang mengundang birahi, yang menjadikan gorakan erotis dan lain sebagainya. Kebablasan kita pakai lilin tak boleh. Hei umat Islam, oma-oma, ayah-ayah yang memperingati hari lahir anak-anak, jangan pakai lilin. Lilin itu berasal dari nilai-nilai ajaran orang Yahudi Nasrani, orang Majusi menyembah api. Padahal ketika Rasulullah dilahirkan, api sesembahan orang Majusi padam. Padahal api itu tak pernah padam puluhan ribu tahun. Hari ini banyak oma-oma pakai jilbab, pakai selayar, pakai gamis, pakai jilbab ciko. Ada jilbab model sekarang, jilbab coki. Tak coki yang payah bernapas. Dipanggil, oh bu butet. Ya. Jilbab coki namanya. Aja pula. Pakai jilbab, pakai lilin. Dari mana kita dapatkan pakai lilin memperingati hari lahir? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka masuklah dia kepada kaum itu. Mereka tak boleh kita salahkan. Di negara Republik Indonesia ini, semua warga negara Indonesia dijamin kemerdekaannya memeluk agama masing-masing dan mengamalkan ajaran yang dia yakini benar. Kalau mereka yang melakukan, tak usah disalahkan. Tapi kalau ada saudara kita yang melakukan, wajib dibenarkan. Salah itu. Dulu enak, sekarang enak. Orang hari lahir. Umur orang ini 7 tahun, beli aja ke toko situ. Lilin angka 7 pakai sumbu. Ya kan? Kalau 8 tahun beli aja lilin. Lilin angka 8 pakai sumbu di atas. Dulu mana ada? 7 tahun 7 lilinnya, cucukkan ke kue tart. Begitu dimakan kue itu rasa tai lilin. Sebelum meniup lilin, dimohonkan kepada yang berulang tahun melewati hari lahir untuk berdoa. Diajarkan kepada anak kita untuk memohon kepada api, menggeser nilai akidah. Tak usah pakai lilin. Diamlah anak tuh. Lama kali diam, ditanya sama maknya, apa yang kau doakan? 2. Apa yang pertama? Yang pertama, ya Allah, lembutkanlah hati omakku supaya jangan doh iPad. Yang kedua, ya Allah, lembutkanlah hati omakku untuk menerima ayahku supaya kawin lagi. Wah, makin iPad omaknya. Barulah menyanyi kawan-kawannya. Ombus lilinnya, ombus lilinnya, ombus lilinnya sekarang juga. Tiup. Hah? Kebetulan yang ulang tahun ini uang ngentir, tak bisa bilang tiup. Itu bisa, itu contoh. Ombus. Yang berhari ulang tahun sudah tarik-tarik nafas nih. Adiknya di samping, adiknya luar, udah mati, nangis abangnya. Yang enak 7 tahun. Kalau dulu nenek-nenek berulang tahun 70 tahun, 70 lilinnya, mencucukkan lilin itu saja 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpul semua cucunya nyanyi, nek, ombus lilinnya nek, ombus. Nenek pun bingung macam mana cara mengumbus lilin ni. 70 pula hidup. Nenek sudah ompong tak bergigi, tarik nafas. Yang keluar bukan angin, ludah, karena tak ada giginya. Belum mati lilin tu mitok atau tu mati luar, kehabisan nafas. Tak usah pakai lilin. Kedua, tak usah pakai topi San Benito. Topi San Benito itu topi kuncup ke atas. Dulu lahir topi San Benito itu di Andalusia, negeri Spanyol. Ketika Andalusia kekuasaan Islam dikalahkan oleh Ratu Isabel di Spanyol, kata Ratu Isabel, hei kepada kalian semua umat Islam yang tak mau masuk Nasrani, penggal lehernya, mau kakek-kakek, mau adik-adik. Maka banyak anak-anak kita yang masuk Islam, lalu kemudian dibuat tanda-tanda topi San Benito sebagai bentuk penghinaan. Datang kita yang belikan. Ya Allah, ayahnya yang belikan, mamanya yang masukkan. Selfie keluarga San Benito sama dengan neraka. 3,
Tak usah pakai secarik kertas dikoyak-koyak. Saya dulu pernah diundang ulang tahunnya pakai kertas, dikoyak-koyak sampai entah berapa biji. 1 iwak peyek, 2 cinta satu malam, 3 terong dicabein, 4 janda kombang, 5 kucing garong, 6 sambal tuk-tuk, 7 sambal ado, 8 sambal acan. Kasih sama anak-anak. Protokolnya ada perempuan. Siapa yang dapat nomor 1? Anak-anak. Ya Allah, pakai jilbab begini cantik-cantiknya, pakai peci. Saya kak. Apa judulnya? Iwak peyek musri. Iwak peyek, iwak peyek, iwak peyek nasi jagung kecek-kecek cok. Dipoto sama ayah. Anakku sudah menjadi iwak peyek. Bayada. Siapa yang dapat nomor 2? Saya kak. Cinta satu malam musik. Wah, cinta satu malam. Oh indahnya. Oh baik auto biton. Cinta satu malam lagu Jina. Mereka bercinta malam-malam tanpa akad nikah. Diulang-ulang lirik lagunya oleh anak-anak kita yang cantik soleha ini, membentuk karakter supaya besok pacaran waktu besar. Karena ada pacaran tiap malam keluar malam. Karena tiap malam keluar malam masuk angin gombung 3 bulan. Barulah datang undangan dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Ridho siapa mau dia apa? Pret. Ridho siapa? Ridho setan ini. Ada itu. Gantilah macam tadi. Ganti. Kalau tetap mau pakai lagu, boleh ganti. Diislamisasi peringatan hari lahir. 1 Al-Fatihah, 2 Suratul Ikhlas, 3 solawatan, 4 lagu religi, 5 doa kepada ayah dan ibu. Bagi sama anak-anak nih. Siapa yang nomor 1? Saya kak. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa terasa keluar kalimat amin dari ayah ibunya. Amin. Siapa yang dapat nomor 2? Saya kak. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menanamkan sifat Allah yang Maha Esa. Karena kalimat Esa itulah yang menjadikan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, kuat ketika disiksa kafir Quraisy, dijemur di atas padang pasir yang tandus lagi panas, dadanya dihimpit oleh batu yang besar. Dia tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Baru kasih nasi goreng. Ini udah badisko pula. Dimintakan kepada Ustaz Husin untuk mendoa, menghina Tuhan ini. Udah pala badisko. Ustaz mendoa. Kupulangkan ulang mic tu kau lah. Udah pala badisko-disko hendak mendoa. Astagfirullah. Ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh. Soleh apa? Siapa yang dapat nomor 3? Saya kak. Lagu apa? Lagu religi. Mainkan. Tobat maksiat ya kan? Oh, dengarlah sahabat wazallah. Narilah ayahnya yang selalu minum tuak, malamnya tobat gara-gara anaknya lagu tobat maksiat. Malam mandi taubat, sholat sunat taubat, sholat tahajud, sholat hajat. Di akhir ayahnya beristighfar. Karena anak yang tadi lagu taubat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Diintip sama apanya? Biniknya dari balik apa? Balik selimut. Siapa yang menangis ini? Karena tak pernah pulang sholat. Diintip sama biniknya. Suamiku bayar. Bayar ada buang tabiat, bayar suaminya kan. Hendak mati ni.
Tak pernah pula begitu. Mana-mana gua nak tobat maksiat, tobat bayar dia bayar. Dibilang bini apa? Bong tabiat nak mati bayar ada. Tak apa-apalah. Hari ini bermaksiat, nanti malam taubat diterima Allah. Besoknya maksiat lagi, taubat lagi, tak apa-apa. Tak apa-apa. Taubat cabai, tak apa-apa. Besok lagi maksiat, malamnya taubat lagi, tak apa-apa. Wahai manusia, wahai hamba Allah, banyaknya dosa kita bisa dikalahkan oleh rahmat dan ampunan Allah. Taubat itu diterima sepanjang sebelum hor-hor di atas kerongkongan. Udah tak mati. Datang Pak Habibie, ditalkinkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Matanya belong ke atas, mulutnya tanganga, kakinya kanan berhimpit ke tangan Allah. Sakaratul maut ya Allah. Maka kita diajarkan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wah, luar biasa dahsyat. Rasulullah sendiri merasakan sakaratul maut. Orang yang mau mati talkinkan. Ditalkinkan. Bukan mau ikut. La ilaha illallah. Menggeleng kepala waktu. Tidaklah ya. Datang Ustaz Syafi'i. La ilaha illallah. No. Datang Ustaz Bambang. La ilaha illallah. Nehi Muhammad. Datang Ustaz Husin. Makin koci. La ilaha illallah. Malah dibilang ya. Datang kawannya sepajudian. Kawannya sepajudian datang, lalu kemudian berkata kepada para ustaz, hei para ustaz, ya kenapa payah kalian mati kawanku? Kawan kau sakratul maut sekarang tak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalian tak tahu rahasianya. Aku, sini aku. Datang dia, bukan diajari la ilaha illallah, ambilnya HP, browsing Google, Joker, buka Joker. Gambar Joker merah itulah. Tengoknya sekali. Mau mati kau? Mati. Bilang ya. Joker. Mati. Kenapa? Karena kebiasaan orang nanti semasa hidup akan datang waktu sakratul maut. Macam mana ni Ustaz? Habis lah ya. Dah. Belum. Ya, agak kocak-kocak awak kalau dikocak-kocak. Macam dikocak-kocak buah sudah ke belakang. Tak bahani orang babak tu mengaji kalau kita masih kuat-kuat bersuara. Intinya lah. Kalau kurang orang ibu undang lagi aku nanti. Intinya memperingati hari lahir Nabi boleh. Kita pun memperingati hari lahir boleh. Anak-anak ini akan jadi anak-anak yang soleh kalau kita sudah berusaha berdoa semaksimal mungkin. Ini adalah ikhtiar orang ibu-ibu. Tadi saya bercakap sama salah seorang ustaz di sini. Saya tak kenal sama nama, tak sempat kami kenalan. Ustaz, sebenarnya anak santri kami ini jauh lebih banyak sebelumnya, tapi entah mengapa berkurang, hari demi hari berkurang. Kuatkan niat di dalam hati. Jangan lagi sampai cabut lagi orang tua. Jangan lagi dicabut, jangan lagi diambil. Biarkan mereka di sini menimba ilmu-ilmu agama sehingga kemudian kita nanti merasakan manfaatnya. Kenapa kita memperingati hari lahir Nabi? Kenapa tak memperingati hari kematian? Diharapkan dengan peringatan hari lahir sifat Muhammad kepada kita orang tua, lahir sifat Muhammad kepada anak didik, lahir sifat Muhammad kepada para ustaz, lahir sifat Muhammad kepada para guru. Apa arti Muhammad? Orang yang terpuji kepada Allah, terpuji kepada sesama manusia, orang tua, mertua, ayah, omak, menantu, karib kerabat, sanak keluarga, jiran tetangga, sehingga kemudian kita mampu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan dalam peringatan hari lahir ini. Mari sama-sama kita, siapa yang berdoa Ustaz? Mari sama-sama berdoa agar acara ini diberkahi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyati